Sebenarnya kalau diskusi mengenai musik, banyak diskusinya bareng sama editor saya namanya Alin. Pemilihan reference musiknya juga menarik gitu. Cuma yang saya tahu, yang saya rasa, yang saya mau angkat di film Taul ini sebenarnya the feeling of New York gitu kan, the feeling of New York sama in reference to film-film romcomnya Woody Allen gitu ya. Jadi satu yang nempel di saya tuh waktu itu lagunya Ardhito itu. Jadi itu yang pertama kali saya ingat, saya lempar ke Alin untuk tempel di adegan ini gitu. Jadi I think ketika itu ditempel, akhirnya it sets the tone of the film itu seperti apa. Jadi ketika Alin masukin reference lagu atau apa, atau ngasih masukan mengenai lagu soundtrack, jadi udah inline gitu, untuk udah memiliki tone yang sama gitu. Kalau itu benar-benar the credit goes to Ricky Leonardi, komposer kita. Saya pertama kali kerja sama Ricky Leonardi itu di Berbalas Kejam, dan di sini dia berhasil bikin scoring yang meringankan filmnya gitu, yang bikin filmnya nggak jadi berat gitu. It becomes a very light rom-com. It becomes pemilihan musiknya dia juga very sederhana, tapi benar-benar nadanya tuh it really amplifies New York. Itu yang saya suka gitu. It amplifies New York sama amplifies the characters gitu. Itu yang saya suka. Tapi itu semuanya it's all Ricky Leonardi sih. Berarti dia benar-benar soal menghayati ada di dalam film itu ya. Jadi dia bisa bikin scoringnya yang kayaknya bridgingnya antara adegan satu dengan adegan lain itu gitu ya kan. Light, hidup. Ketika orang nangis ya nangis gitu. Ketika orang ngerasa gue pernah nih posisinya jadi putri gitu, itu kayak berasa banget gitu. Sebenarnya itu lebih ke ini sih untuk menjaga irama filmnya gitu kan scoring itu kan it helps keep the rhythm of the film gitu. Jadi dan Ricky sangat paham itu gitu, dan gambarnya Alin dengan kombinasi musiknya Ricky, it becomes a very nice combination. Beberapa orang nanya saya itu, cuman I think my favorite scene itu ketika Putri sama Nicholas sedang dinner di sebuah cafe di Times Square. Itu kalau nggak salah ketika Putri lagi kasih tahu story background story-nya dia tuh seperti apa. Kalau dibaca di skripnya itu sebenarnya rasanya tuh dramanya tuh besar sekali dan quite explosive gitu ya. Tapi the way Nicholas dan Putri portray that scene, portray the characters in that scene, itu benar-benar sangat subtle, tapi emotionnya tuh kuat sekali gitu. And then timingnya, reactionsnya gitu, itu semuanya tuh pas aja gitu di situ. Dan we shot that di cafe di Times Square jam 11 malam gitu, jam 10 jam 11 malam gitu ya. And it was just it was just right aja, momennya tuh pas aja gitu. Mungkin itu adegan yang saya paling suka nih, Taul. Kayaknya di adegan itu kayak mereka manis banget gitu ya, kayak so sweet dan seperti perfect couple pada umumnya yang New York gitu ya. Sebenarnya mungkin lebih ke yang menarik dari situ adalah yang diucapkan sama Putri is very sad, and yet dia kelihatan journey expressionnya tuh struggling to smile. Itu yang menarik gitu, bahwa apa yang dia omongin itu benar-benar sesuatu yang pahit, sesuatu yang sedih, tapi kita lihat cara dia ngomonginnya tuh ada semacam usahanya dia untuk terlihat kuat dan senyum terus gitu. And that was a good execution gitu dari Putrinya. Itu sebenarnya sih ada di novelnya, tapi ada juga yang kita melakukan dengan pengembangan skenarionya. Tentunya kan ini semuanya itu masih inline dengan spirit yang ingin diangkat sama Ika Natasha gitu. Jadi seperti karakter Jerome, seperti karakter yang dimainkan Omar Daniel juga, I think they're both charming men yang juga membawa nuance yang menarik gitu di film Architecture of Love gitu. How
how they approach karakter si Rayanya itu menurut saya juga uh, apa momen yang manis gitu buat filmnya gitu. Itu sebenarnya ya itu kembali lagi adaptasi novel ke film itu kan kita mesti memberikan rasa baru juga gitu, a new experience gitu kan di sinemanya gitu. I think idea seperti itu memang udah ide yang sudah dikembangkan sama Pak Parwes, sama Alim dan Ika Natasha gitu. Jadi emang we wanted to bring something new gitu in this film gitu. Jadi nggak hanya adaptasi yang langsung dari novel ke film gitu, because ada beberapa adjustment yang mestinya kita juga bisa take creative license untuk mempertebal ceritanya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Prinsipnya dalam film adalah bagaimana membuat penonton tuh tetap stay, Yeah. gitu kan, untuk supaya gua tadi abis kayak gini nih, abis kayak gitu nih, terus nanti kira-kira ini ternyata nggak tertebak gitu kan, karena mereka mau menebak-nebak gitu. Karena kan journey-nya orang baca novel sama journey-nya orang nonton film tuh beda gitu. Novel kan you take mungkin berapa hari gitu ya untuk baca novel, atau berbulan-bulan atau berminggu-minggu. A film is 1.5 hours, 2 hours gitu kan, jadi journey-nya aja udah beda gitu. So the experience should be different juga gitu kan, rasanya mesti beda, cara kita berceritanya juga berbeda. Karena kan kalau in a film, structure is very important gitu, karena ya itu, karena hook-nya penonton tuh mesti kita pikirin kan, in terms of durasi dan momen saat filmnya itu harus belok atau apa, itu kan semuanya harus dipikirkan gitu. It's calculated gitu.